adalah data yang bisa gampang dipahami, data yang gampang dimengerti. Jadi bagaimana kita bisa menyajikan data dan informasi itu dalam satu tampilan yang cukup menarik. Baiklah, perkenalkan nama saya Oesti Mendeyana. Saya dari PTPN 1 Regional 1 sebagai asisten pengadaan dan juga TI. Yang saya dapat dari Bodiji bulan November tahun 2025 ini adalah apa yang menjadi fondasi daripada AI. Di mana fondasi daripada AI itu adalah pentingnya data. Data merupakan bahan bakar yang utama untuk AI, di mana kualitas, kuantitas, dan juga relevansi data itu sangat menentukan yang namanya performa dari AI. Masalah umum nih yang terjadi di dalam data itu seperti label yang salah, kemudian nilai yang hilang, kemudian format yang buruk, dan juga duplikasi. Selain itu juga garbage in, kemudian garbage out juga, serta data buruk yang menghasilkan model yang buruk juga. Nah, jenis data apa saja sih yang kita butuhkan di dalam AI ini? Yang kita butuhkan adalah berupa gambar ataupun image, kemudian juga audio, serta juga teks, dan juga penanganan-penanganan jika terjadi error pada juga teks. Nah, seperti apa? Contohnya itu adalah seperti tanda baca, emosi, kemudian formasi, duplikasi, data yang hilang, dan juga inkonsistensi dan juga kapitalisasi. Nah, di dalam fondasi AI sendiri ini kita membutuhkan yang namanya visualisasi daripada data, di mana visualisasi data ini akan membantu kita di dalam menginterpretasi dan juga menemukan insight tren, pola, serta juga mendukung yang namanya pengambilan keputusan untuk yang lebih baik dan juga cepat. Selain itu juga kita membutuhkan yang namanya tools yang populer seperti Excel, Power BI, kemudian Looker, dan juga tablet. Demikian yang boleh saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yolanda Friska Dulux Haribu. Saya merupakan asisten optimalisasi aset dari PTPN 1 Regional 1. Di sini saya akan menyampaikan sedikit hal yang saya pelajari atau lesson learn dari webinar GoDigi Series 4 dengan tema Data, Artificial Intelligence, and Machine Learning. Salah satu hal yang perlu di-highlight dalam webinar ini adalah terkait etika dan tantangan AI ke depannya, di mana dalam penggunaan AI ada etika-etika yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah privasi dan perlindungan data. Saat melakukan pencarian data melalui AI, maka akan terjadi potensi untuk gangguan privasi dan perlindungan data dari pengguna. Oleh sebab itu, dapat dilakukan beberapa hal seperti mengurangi pengumpulan data dari AI, kemudian enkripsi, anonimisasi, serta agregasi dari data. Kemudian yang kedua adalah inklusivitas dari data tersebut. Pengumpulan data dari AI bisa saja tidak inklusif atau kurang multibudaya maupun multilingual, sehingga pengguna perlu punya kontrol dalam memilah-milih data yang akan dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah salah satunya transparansi dan kejelasan, di mana dengan penggunaan model AI, maka data yang didapat harus dapat dijelaskan proses pengambilan keputusannya dari mana, agar data tidak menjadi bias. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya AI, machine learning, dan data science, maka dapat mendorong transformasi bisnis dan pengambilan keputusan oleh pengguna dengan menggunakan basis data. Kemudian, kualitas data, etika, maupun manajemen risiko dari data yang dikumpulkan merupakan salah satu kunci agar teknologi dapat memberikan manfaat optimal dan tidak menimbulkan masalah baru. Melalui pemanfaatan ini, maka akan membuka peluang ekonomi yang sangat besar, namun tetap harus diimbangi dengan kontrol, transparansi, serta keadilan dan perlindungan hak dari pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian. Perkenalkan, nama saya Jahal Kusuma. Saya asisten administrasi dan helpdesk ERP. Yang saya dapatkan dari GoDigi Series 4 itu tentang data artificial intelligence dan machine learning. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI itu adalah teknik yang memungkinkan mesin meniru perilaku dan pengambilan keputusan seperti manusia. Nah, jenis AI itu ada 3. Yang pertama itu ada artificial neural intelligence. Nah, jadi AI ini
tugasnya lebih spesifik seperti smart speaker atau pencarian web. Lalu ada AGI ya, Artificial General Intelligence, itu AI yang dapat menyelesaikan berbagai tugas layaknya manusia. Nah, ini saat ini masih dalam pengembangan. Lalu ada AI Artificial Super Intelligence-nya. AI ini melebihi kecerdasan manusia. Nah, ini masih belum tercapai ya, masih dalam penelitian lanjut. Lalu di AI sendiri itu ada struktur terkecilnya ya, seperti machine learning. Di dalam machine learning juga ada deep learning. Nah, untuk machine learning itu biasa singkatannya itu ML ya. Jadi cabang AI yang komputernya belajar dari data tanpa pemrograman eksplisit. Di sini membangun model prediksi berdasarkan pola data. Nah, tipe ML sendiri itu ada 3. Yang pertama supervised learning. Nah, di sini datanya itu sudah berlabel. Nah, contohnya prediksi hasil panen, deteksi penyakit tanaman seperti itu. Lalu ada unsupervised learning. Nah, di sini datanya itu masih belum ada labelnya, jadi belum tahu seperti itu. Contohnya di sini segmentasi pelanggan, deteksi anomali seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada reinforcement learning. Jadi model pembelajaran melalui trial dan error. Nah, di sini bakalan diberi reward atau punishment seperti itu. Lalu ada namanya deep learning ya. Jadi di subset dari machine learning sendiri itu menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis-lapis, biasa disebut dengan neural network ya. Jadi ini cocok untuk tugas yang lebih kompleks seperti pengenalan wajah, lalu pengenalan suara, lalu deteksi penyakit yang dilihat dari pola-pola gambar datasetnya seperti itu.